Putri Ratna dan Asal-Usul Jepara, versi cerita rakyat pesisir utara Jawa. Di Kadipatan Pesisir Utara, Putri Ratna Pasisir dikenal ramah dan kerap turun ke dermaga menanyai kabar nelayan. Dari pelataran Pendapa, ia menyaksikan perahu-perahu singgah, lalu membayangkan pelabuhan yang lebih tertata. Pada suatu malam, Putri Ratna Pasisir bermimpi didatangi seorang tua berjubah lusuh yang memberi sasmita tentang muara, pasar, dan masa depan pesisir. Ia terbangun menjelang dini hari dengan perasaan bahwa pesan itu membawa tugas, bukan sekadar bunga tidur. Menjelang fajar, Putri Ratna Pasisir menghadap Adipati di Pendapa untuk memohon izin menata wilayah baru dekat muara. Ia berbicara tenang namun tegas bahwa kemakmuran harus diusahakan dengan tata, bukan ditunggu. Dalam musyawarah, para patih tua menyanggah rencana itu dan mengingatkan bahaya membuka alas rawa serta bakau. Putri Ratna Pasisir menjawab dengan hormat bahwa pekerjaan akan dilakukan hati-hati dan selaras dengan alam. Di gudang pelabuhan, Putri Ratna Pasisir memilih orang-orang kepercayaan dan membagi tugas satu persatu. Patok kayu, tali, golok, dan bekal disiapkan. Lalu rombongan berangkat menyusuri pesisir. Mereka memasuki hutan bakau yang lembab, menebas semak dan melangkah di lumpur yang dalam. Putri Ratna Pasisir berada di garis depan, memberi aba-aba agar jalur pembukaan tetap terarah. Di dekat muara, rombongan menemukan tanah yang lebih tinggi, airnya jernih, dan naungannya teduh oleh pohon besar. Putri Ratna Pasisir menyentuh tanah itu sejenak, lalu patok pertama ditancapkan sebagai penanda awal. Malam turun, api unggun menyala, dan dari arah laut terdengar gamelan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Putri Ratna Pasisir menenangkan rombongan, meminta mereka menjaga sikap dan tidak sembarangan menantang yang tak terlihat. Di tepi lingkaran api, seorang tua misterius muncul dan memberi wejangan tentang menata muara serta menghidupkan permukiman dengan kerja. Seusai berkata, ia lenyap perlahan seakan larut bersama kabut pesisir. Ketegangan memuncak ketika beberapa orang hampir mengacungkan senjata ke arah gelap. Putri Ratna Pasisir menahan tangan mereka, menegaskan bahwa keberanian sejati adalah keteguhan yang tidak sembrono. Menjelang fajar, Putri Ratna Pasisir menjalani laku prihatin di tepi muara, memohon petunjuk agar rencana tidak berujung petaka. Dalam hening air dan kabut, ia memantapkan niat untuk menata hidup, bukan sekadar membuka lahan. Tak lama, musim hujan datang ganas, dan muara meluap, merendam pembukaan lahan yang baru dimulai. Di tengah kepanikan, Putri Ratna Pasisir tetap berdiri memimpin, mengutamakan keselamatan orang-orangnya. Saat arus mulai melandai, Putri Ratna Pasisir mengarahkan pembuatan parit dan tanggul sederhana untuk menuntun aliran air. Gotong royong membuat tanah yang semula kacau, perlahan kembali bisa ditata. Setelah banjir surut, tanah menjadi subur dan muara justru lebih mudah dilalui perahu. Putri Ratna Pasisir menyaksikan lapak-lapak kecil tumbuh di tepi dermaga, tanda permukiman mulai berdenyut. Di bengkel kayu, Putri Ratna Pasisir mendorong para tukang memberi bentuk pada papan jati, bukan hanya menjadikannya tiang dan perahu. Ia percaya, kayu akan bicara lewat keterampilan, disiplin, dan rasa. Kapal dagang makin sering singgah, membawa barang dan kabar dari berbagai tempat. Putri Ratna Pasisir menata ketertiban pelabuhan agar kerja, dagang, dan keamanan berjalan seimbang.
Namun kemajuan juga mengundang iri, dan di serambi pendata, muncul bisik-bisik hasutan dari kerabat yang ingin kuasa. Kata-kata itu berusaha merusak percayaan, seolah semua kemajuan berasal dari langkah yang keliru. Putri Ratna Pasisir tidak menjawab rumor dengan kemarahan, melainkan hadir di pasar menenangkan warga dan mengajak kembali bekerja. Ia menunjukkan bahwa pemimpin tidak bersembunyi saat hati rakyat diguncang kabar. Di dermaga, orang-orang mulai menyebut tempat itu dengan nama yang lahir dari kebiasaan, yaitu tempat perahu merapat dan orang berpasar. Putri Ratna Pasisir mendengarnya tanpa menuntut pengakuan, sebab nama yang bertahan adalah nama yang dipakai bersama. Ketika permukiman sudah berdiri dan muara kian hidup, Putri Ratna Pasisir memilih menyepi untuk menjaga batin dan arah laku. Ia berjalan menuju tempat sunyi di tepi muara, meninggalkan teladan tentang tata, kerja, dan hormat pada alam.